أما ديوجانوس فيقول إنه عمل البطالين والعاطلين. Sosok yang satu ini telah mengabdikan dirinya pada keahlian yang dimilikinya. Bakat dan kesenangannya pada dunia kedokteran membuat dirinya terus mengasah diri, tekun belajar tanpa panduan seorang guru ataupun pembimbing yang mengarahkannya. Berkat keahlian dan karya-karyanya, ia kemudian dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Dialah Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Hussein bin Abdullah bin Sina. Lahir pada tahun 370 Hijriah di sebuah wilayah dekat Bukhara, Uzbekistan. Ayahnya, Abdullah, merupakan sarjana terhormat yang berasal dari Balak, Persia atau Afghanistan saat ini. Seorang gubernur di satu daerah di wilayah kepemimpinan Nuh bin Mansur. Mahlan ya bunay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai keluarga terpelajar, Ibnu Sina mendapat dorongan kuat dari lingkungan dan keluarga untuk belajar. Usia sekolah dasar, Ibnu Sina seperti halnya anak-anak sebayanya belajar di sekolah atau yang kala itu disebut kutab atau sekolah dasar. Tradisi kutab atau sekolah dasar kala itu yang memfokuskan pada hafalan Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama menjadi bekal yang sangat mahal bagi Ibnu Sina. Maka di usianya yang masih dini, Ibnu Sina yang masih berumur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian dia terus belajar dengan gurunya, belajar ilmu Islam, hadis, fikih, dan seterusnya sebagaimana lazimnya standar di ilmu Islam. Dan selalu begitu, selalu begitu. Bagi dunia pendidikan yang menyatakan ingin mengembalikan pendidikan Islam, bagi keluarga yang ingin anak-anaknya hadir tumbuh dalam pendidikan yang Islami, bagi negara yang ingin mengubah negerinya, menghasilkan SDM-SDM yang unggul dan Islami, maka beginilah kurikulumnya. Dia tidak dimulai dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang memang tidak berhubungan dan itu dengan kebesaran dia di kemudian hari. Dia diajari di awal tentang ilmu agamanya, Qur'annya, ilmu-ilmu agamanya dalam batas yang paling standar. Karena ini nanti akan mengurangi keluhan kita terhadap diri kita hari ini. Kalau hari ini kita banyak yang mengeluh, kita mengeluh bahwa kita tidak memiliki pemahaman Islam yang cukup. Kalau kita diminta belajar hari ini, kita akan beralasan kita sangat sibuk. Karena memang kita tidak punya waktu. Kesibukan kita yang luar biasa itu membuat kita susah untuk menyisihkan waktu. Maka ini solusinya. Maka berikanlah pelajaran Islam yang standar, yang sangat cukup sejak usia awal sebelum ada kesibukan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kutab, sang ayah yang menginginkan pendidikan terbaik bagi anaknya membawa Ibnu Sina pada orang yang dikaguminya, yakni Abu Abdillah An-Naili, seorang ahli filsafat pada masanya. Di usianya yang masih belia, Ibnu Sina sudah menunjukkan kecerdasan yang melampaui anak-anak sebayanya. Inilah kelak yang membuat dirinya memiliki kecenderungan filsafat yang sangat dalam. Di sini kita akan belajar mengapa kemudian nanti Ibnu Sina memiliki beberapa pemikiran yang memang sesat. Memang pemikiran ini dinyatakan sesat oleh para ulama. Dan di antara pemikiran, supaya kita tahu bahwa pemikiran ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Ismailiyah dan oleh filsafat Yunani yang dipelajarinya. Umpamanya Ibnu Sina mengatakan bahwa alam ini, semesta ini azali. Azali itu artinya adalah dia bukan makhluk, bukan diciptakan baru, dari sejak dahulu sudah ada. Ini tidak benar, karena Allah berfirman tentang Quran, tentang semesta ini, tentang langit, bumi, dan seisinya itu ada diciptakan.
bukan barang yang ada sejak dahulu. Dia mengingkari dia mengingkari bahwa fisik manusia tidak mungkin dibangkitkan, tidak mungkin dihidupkan kembali. Kalaupun ruh dibangkitkan, tapi tidak fisik dibangkitkan. Dia juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui hal yang detail, yang kecil-kecil. Allah hanya mengetahui yang umum, tapi kejadian detail harian Allah tidak tahu itu. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang menyebut sebagai Maha Mengetahui. Bahkan tidak ada satupun daun yang jatuh hari ini kecuali pasti ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil itu Allah Maha tahu. Disinilah sumber masalahnya. Dan di sini justru pelajaran buat kita, bahwa anak sekecil itu belajar ilmu filsafat. Karena memang kenapa ayahnya menghadirkan ke sana, karena memang kecenderungan Ismailiyah dan suka dengan filsafat itu, maka itu yang membuat anaknya didorong untuk belajar filsafat. Maka Ibnu Sina sendiri yang mengatakan bahwa saya ini belajar dengan menggunakan guru, jadi saya hanya dua ilmu. Satu ilmu agama yang dipelajari sebelumnya, dan ilmu filsafat. Karena sisanya dia pelajari dengan otodidak, hanya dengan membaca tanpa guru. Memang Allah SWT memberikan kecerdasan yang sangat besar, kejeniusan kepada seorang Ibnu Sina. Ibnu Sina belajar buku-buku filsafat Yunani dari sang gurunya. Nah, kemudian setelah itu ketika dia senang dengan ilmu itu, maka kemudian dia mulai belajar sendiri, membaca sendiri buku-buku filsafat Yunani. Yang makanya tidak aneh ketika nanti salah satu karya-karya Ibnu Sina adalah di bidang ilmu filsafat, selain semua bidang ilmu yang dia tulis di berbagai bidang ilmu. Ilmu filsafat adalah ilmu yang cukup besar dia tulis, dan nanti di antara bukunya adalah buku Al-Isyarat, yang itu merupakan buku filsafat dengan kecenderungan pemikiran Aristoteles. Ini di sini kita belajar, karena ketika kita membaca satu nasihat yang ditulis oleh ulama besar dari negeri Andalus, di mana beliau adalah pemersatu Andalus atau yang mengembalikan Andalus setelah Andalus terpecah belah pada abad 4 Hijriah, yaitu Imam Abdul Walid Al-Baji. Ketika beliau menuliskan surat nasihat kepada dua putranya yang saat itu masih kecil menjelang usia baliknya, di antara isi suratnya adalah, "Nak, jangan belajar filsafat sekarang, karena kamu masih kecil, ilmumu masih sedikit, dan imanmu masih lemah. Nanti ketika imanmu sudah kuat, ilmumu sudah banyak, belajarlah filsafat, karena dia akan jatuh sendiri di matamu, ilmu itu." Artinya inilah cara pembelajaran yang benar, bukan sekarang. Hari ini ilmu filsafat silahkan dipelajari, tapi bagi orang yang menurut Imam Abdul Walid Al-Baji, bagi orang yang ilmunya telah cukup untuk berpikir, menganalisa, dan bagi orang yang memiliki iman yang kuat. Setelah belajar agama dan filsafat yang dipandu oleh seorang guru, di usianya yang ke-16 tahun, Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran secara otodidak tanpa bimbingan seorang guru. Berkat kecerdasan dan bakatnya, Ibnu Sina tak hanya menguasai teori, Ibnu Sina pun mulai mempraktekkan pada orang-orang yang sakit. Hasilnya, banyak orang mulai mengenal Ibnu Sina dan mempercayakan pengobatan padanya. Lambat laun, Ibnu Sina semakin dikenal masyarakat. Maka saat penguasa Buhar, Nuh bin Mansur, menderita sakit yang tidak bisa ditangani para tabib masanya, Assalamualaikum. Ibnu Sina dipanggil. Berkat kecerdasan dan ketelitiannya, pasiennya sembuh. Ini terjadi saat Ibnu Sina berusia 17 tahun. Sebagai balasan, raja pun meminta Ibnu Sina menetap di istana. Syukran. Namun
Ibnu Sina hanya meminta agar dibukakan akses perpustakaan istana agar dapat membaca buku-buku yang disimpan di perpustakaan raja. Seluruh buku yang tersimpan di perpustakaan berhasil dikuasainya. Di usianya yang masih muda, sekitar 18 tahun, Ibnu Sina berhasil menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Namun bidang kedokteran diakuinya sebagai ilmu yang mudah dipelajari. Di usia itu jugalah Ibnu Sina telah berhasil menguasai pendidikan di semua bidang ilmu. Di usianya yang ke-22 tahun, setelah ayahnya meninggal, Ibnu Sina memutuskan hijrah ke wilayah Jurjan, sebuah kota di dekat Laut Kaspia. Di sana ia mulai menulis buku yang menjadi karya besarnya, yakni Qanun fit Tibb atau aturan di dalam kedokteran. Di samping kesibukannya mendalami ilmu dan menciptakan karya, Ibnu Sina terus berperan aktif di dalam aksi sosial. Ilmu-ilmu kedokteran dan farmasi yang telah ia kuasai terus ia aplikasikan pada siapa saja yang datang padanya untuk meminta pengobatan. Sikapnya begitu baik terhadap pasien-pasien yang berobat padanya. Namun yang paling mengagumkan, tidak sedikit pun Ibnu Sina memungut bayaran atas pengobatan yang ia berikan. Semua ia lakukan secara sukarela sebagai bentuk aksi kepedulian sosial pada masyarakatnya. Dunia pendidikan dan dunia pengobatan adalah dunia sosial. Untuk itu Ibnu Sina mengobati pasien gratis. Dia gratiskan itu. Dan disinilah kemudian yang seharusnya mulai difikirkan oleh dunia kesehatan hari ini. Bukan dilarang seseorang untuk mengambil upah dari dia bekerja, dari dia berkarya. Tetapi ketika murni sebuah dunia pengobatan yang sangat diperlukan oleh manusia, isi kemanusiaan ini, ketika itu hilang, yang ada adalah murni sebuah industri, maka apa jadinya? Apa jadinya? Betapa sulitnya orang-orang miskin untuk mencari pengobatan. Betapa sering kita mendengar orang-orang yang tidak punya uang ditolak oleh rumah sakit. Betapa kemudian orang meninggal karena tidak tertangani dan kecerobohan. Karena kalau sudah memasuki wilayah industri, belum lagi mafia di dunia pengobatan, yang ada adalah harusnya mulai dikembalikan bahwa ini bicara tentang pengobatan saat manusia sakit, itu sedang dalam keadaan yang cukup guncang. Kemudian dia diguncang lagi dengan pengobatan yang berbiaya sangat tinggi. Prestasi-prestasi yang dimiliki Ibnu Sina membuat ia semakin terkenal. Setelah menetap di Jurjan, Ibnu Sina juga sempat tinggal di Rey, sebuah kota dekat Teheran. Di sana Ibnu Sina sempat bekerja pada Ratu Saidah dan anaknya Majed ad-Daulah. Selanjutnya pemimpin di wilayah Hamadan, sebelah barat Iran, Syamsud Daulah, mengangkat Ibnu Sina menjadi menteri. Ini menjadi awal karirnya di bidang politik. Ibnu Sina menjadi menteri hingga sang raja wafat, dan kondisi politik setelahnya menjadi semakin rumit hingga menyeret Ibnu Sina ke dalam penjara. Pelajaran bahwa seharusnya memang kita harus berhati-hati ketika dunia politik adalah merupakan dunia yang tidak mengikut jalur yang disebut sebagai politik yang islami betul. Politik yang oleh para ulama Islam disebut sebagai sebuah upaya untuk mendekatkan masyarakat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan itu, maka yang ada hanya permusuhan dan permusuhan. Dan yang ada adalah konflik yang terus dimunculkan karena kepentingan. Dan Ibnu Sina salah satu korbannya. Akhirnya ilmu besar seorang ilmuwan seperti Ibnu Sina
akhirnya harus menjadi korban dari sebuah dunia politik. Maka ini menjadi peringatan. Kalau kita membaca sejarah ini menjadi peringatan. Berhati-hatilah wahai para ilmuwan, bahwa Anda mulia dengan ilmu Anda. Tetapi ketika kemudian terseret di dalam dunia politik yang kemudian yang hanya ada intrik-intrik politik saja, maka bisa jadi setelah itu habis masa kebesaran itu dan ujungnya adalah jangan-jangan mendapatkan penjara seperti Ibnu Sina. جاءوا يطلبونني. Meski harus mendekam di dalam penjara, tak lantas memadamkan semangat Ibnu Sina dalam berkarya. Ia aktif menelurkan tulisan-tulisan meski berada di penjara yang gelap. Hingga akhirnya ia berhasil dilarikan dari penjara oleh penguasa Asfahan. Maka Asfahan pun menjadi kota terakhir bagi Ibnu Sina. Di sana ia mendapatkan perlindungan untuk terus berkarya. Di kota ini, Ibnu Sina merampungkan karya Qanun fi Tibbnya. جاءوا يطلبونني. Menjelang akhir hidupnya, Ibnu Sina menderita sakit lambung kronis. Sebagai seorang dokter paling hebat dengan obat mujarab yang ia ramu, tak jua mampu menyembuhkan penyakitnya. Hingga di tahun 428 Hijriah, Ibnu Sina menghembuskan nafas terakhirnya di usia 58 tahun. Tapi benar kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa obat kalau memang tepat dia bisa mengobati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sehebat apapun obatnya, asal itu adalah kematian, maka tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kematian. Maka sehebat Ibnu Sina sekalipun, dokter paling fenomenal di muka bumi sekalipun, dia tidak bisa menghentikan kematian itu. Bahkan dia sakit dan dia mengerti betul tentang dunia kedokteran, mengerti betul tentang obat. Bahkan dia punya karya-karya di dunia farmasi. Tapi tetap saja, kalau memang ini adalah merupakan hari-hari terakhir hingga dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada ahli, tidak ada obat yang mampu menyembuhkan. Tapi selama itu belum, selama bukan tua dan selama bukan mati, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sabda beliau, ma anzalallahu da'an illa anzala dawa'an alimahu man alim jahilahu man jahil. Bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Yang mengetahui ilmu itu akan tahu, yang tidak tahu ya tidak tahu. Ini artinya bahwa kalau hari ini dunia pengobatan mengatakan bahwa penyakit tertentu tidak ditemukan obatnya atau belum ditemukan obatnya, itu karena memang bukan tidak ada obatnya, tapi belum ditemukan obatnya. Hanya 58 tahun Ibnu Sina hidup, namun karyanya begitu bermanfaat besar bagi kemaslahatan umat. Hingga akhir hidupnya, Ibnu Sina tercatat telah meninggalkan 450 karya di semua bidang ilmu, kedokteran, farmasi, filsafat, psikologi, geologi, astronomi, dan bidang ilmu lainnya. Kitabnya yang paling fenomenal, Qanun fi Tibb, digunakan sebagai buku pedoman utama di Fakultas Kedokteran Eropa hingga abad ke-17 Masehi. Bahkan saat ini pun kitabnya kembali dihidupkan di beberapa wilayah dan negara. Sang bapak pengobatan modern berhasil membesarkan ilmu pengetahuan dan mengenalkan Islam di mata dunia.